Cara memperbanyak bunga pucuk merah dengan stek. Menanam bunga pucuk merah bisa menjadi salah satu cara dalam menambah koleksi tanaman hias yang Anda miliki. Tanaman yang satu ini dinamai bunga pucuk merah bukan karena memiliki bunga yang berwarna merah, namun karena daun pada bagian pucuk tanaman memiliki warna yang merah. Tentunya warna ini berbeda dengan warna daun bagian bawah yang tetap berwarna hijau. Hal inilah yang menyebabkan tanaman ini cukup unik. Karena itulah, mengapa tanaman ini banyak diminati dan diburu oleh para peminatnya. Bunga pucuk merah Syzygium oleana merupakan tanaman hias daun yang banyak ditanam di halaman rumah atau taman. Tanaman yang satu ini merupakan tanaman yang sangat cocok tumbuh di daerah beriklim tropis seperti Indonesia. Meskipun belum sepopuler anthurium, namun tanaman ini sangat gampang dan sering kita jumpai. Potensi pasar inilah yang membuat tanaman ini banyak menjadi pilihan untuk dibudidayakan. Bunga pucuk merah merupakan jenis tanaman perdu yang mudah dalam hal perawatan dan pemeliharaannya. Menanam bunga pucuk merah juga bisa dilakukan di lahan ataupun di pot seperti pada cara menanam bunga forget-me-not. Yang terpenting adalah tanaman ini terpapar sinar matahari langsung. Bagaimana? Penasaran untuk coba menanamnya sendiri di rumah? Berikut 5 cara menanam bunga pucuk merah dengan stek. Simak selengkapnya. 1. Menyiapkan bahan tanam stek bunga pucuk merah. Sebenarnya bunga pucuk merah ini dapat juga ditanam melalui biji, namun karena tingkat keberhasilannya relatif rendah, maka pilihan menanam melalui stek merupakan cara yang paling tepat. Selain itu juga, cara ini merupakan cara tanam yang paling praktis, sederhana, mudah dan murah. Langkah awal dalam menanam bunga pucuk merah tentu adalah menyiapkan bahan stek. Berikut tahapan lengkapnya. Pilih indukan tanaman yang sehat, dan tidak terjangkit hama dan penyakit tanaman. Potong batang tanaman dengan panjang 20–25 cm. Kemudian buang bagian daun tanaman dan sisakan 2–3 helai daun muda yang berada di pucuk stek. Daun muda ini juga bisa menjadi indikator sehat atau tidaknya bahan stek. Jika daunnya layu dalam waktu yang relatif sebentar maka berarti tanaman sedang dalam kondisi tidak sehat. Runcingkan bagian batang bawah dari stek. Rendam bahan stek dalam larutan fungisia dan dosis rendah selama 5–10 menit. Kering anginkan bahan stek dengan meletakkannya pada bagian atas koran. Siapkan juga hormon auksin yang berbentuk bubuk. 2. Persiapan media tanam. Sebelum bahan stek siap, sebaiknya media tanam disiapkan 1 minggu sebelumnya. Agar lebih mudah dalam menyiapkannya, maka ikuti langkah-langkah berikut ini. Gunakan media tanam tanah yang gembur dan pupuk kandang yang sudah kering dengan rasio perbandingan 1:1. Kemudian ayak kedua media tanam tersebut, ambil bagian halusnya saja lalu campurkan hingga merata. Siapkan polybag tanam berukuran sedang dengan diameter 10–15 cm. Biasanya digunakan polybag warna gelap. Lubangi bagian dasar polybag, kemudian isikan media tanam ke dalam polybag hingga padat dan rata. Setelahnya diamkan selama 1 minggu baru selanjutnya dapat dilakukan penanaman. 3. Menanam bahan stek. Setelah media dan bahan stek siap, maka tahap selanjutnya adalah melakukan penanaman. Sebaiknya penanaman dilakukan pada pagi hari atau menjelang sore hari, usahakan cuaca tidak terlalu terik. Untuk tahapan menanam bunga pucuk merah dengan stek, berikut langkah-langkahnya. Oleskan bagian dasar batang stek dengan hormon auksin. Buat lubang tanam di dalam polybag sedalam 0,5–1 cm. Kemudian tanamkan bahan stek ke dalam polybag. Tutup kembali lubang tanam hingga rata. Selanjutnya siram media tanam menggunakan air, hingga keseluruhan air siraman keluar melalui lubang polybag. Pada awal tanam, letakkan polybag di tempat yang teduh. Setelah 2 minggu, pindahkan polybag ke lokasi yang lebih terbuka dan dapat terkena sinar matahari langsung. Lakukan penyiraman secara rutin sampai tanaman berumur 1,5–2 bulan, baru kemudian dapat dipindah tanamkan. Jadi, Anda bisa melakukan cara menanam bunga pucuk merah dengan stek dengan mudah. 4. Replanting bibit stek ke lahan tanam. Replanting atau pindah tanam dapat dilakukan saat tanaman bunga pucuk merah telah siap dipindah tanamkan. Pada usia 1,5–2 bulan merupakan usia ideal bagi bibit stek untuk dipindah ke lapangan. Berikut tahapan transplanting yang bisa menjadi panduan bagi Anda. Pilih lokasi tanam di ruang terbuka dan tempat yang tersinari matahari penuh.
Lokasi seperti halaman depan rumah atau di pinggir pagar dirasa paling cocok bagi tanaman ini. Kemudian buat lubang tanam sedalam 30 x 30 x 30 cm. Masukkan pupuk kandang kering ke dalam lubang tanam, dan aduklah campur dengan tanah galian. Pilih bibit stek yang sehat, kokoh, kuat dan berdaun mengkilap. Setelah itu, sobek plastik pembungkus polybag dengan hati-hati jangan sampai merusak akar tanaman. Selanjutnya, tanam bibit bunga pucuk merah ke dalam lubang tanam. Timbun kembali dan ratakan lubang tanam dengan tanah galian. Jangan lupa disiram dengan air secukupnya, jangan sampai ada air yang menggenang liat. 5. Pemeliharaan dan perawatan. Seperti yang telah dibahas sebelumnya, tanaman bunga pucuk merah relatif mudah dalam pemeliharaan dan perawatannya. Hanya terdapat beberapa hal yang perlu Anda perhatikan. Penyiraman. Sama seperti jenis tanaman hias lain, tanaman bunga pucuk merah juga harus disiram secara rutin. Penyiraman dilakukan minimal 2 kali dalam sehari, atau tergantung pada kondisi cuaca. Jika cuaca kering maka sebaiknya intensitas penyiraman dan volumenya ditambah. Sebaliknya jika kondisi hujan, Anda tidak perlu menyiramnya kembali. Pemupukan. Pemupukan pada tanaman ini dapat menggunakan pupuk organik dan dikombinasikan dengan pupuk kimia. Anda bisa menggunakan pupuk NPK yang diberikan setiap 2 bulan sekali. Taburkan pupuk pada bagian tajuk tanaman dengan jarak 2-3 cm dari perakaran. Sedangkan untuk pupuk organik Anda bisa menggunakan pupuk kandang yang ditambahkan pada sekitar perakaran tanaman. Pemangkasan. Pemangkasan berfungsi untuk merangsang pembentukan daun muda. Daun muda inilah yang kemudian berwarna merah. Oleh karena itu, pemangkasan daun harus dilakukan secara rutin. Hal yang paling penting adalah untuk menghasilkan pucuk daun berwarna merah adalah sinar matahari yang penuh. Sehingga lakukan pemangkasan pada area yang terpapar cahaya matahari langsung. Pemangkasan minimal dilakukan setiap 3 bulan sekali.